dulu ya, Dirty Vote ya. Dirty Vote dulu, Dirty boleh. Vote itu Silakan. bagi saya menurut saya ini film bagus buat saya sebetulnya. Naikin nama ya, Naikin jadi terkenal ya. nama saya itu. Soalnya itu dalam berapa jam udah berapa juta penonton tuh ya, ngeri kali itu. Dan saya termasuk yang di-mention langsung ya. Langsung, ya. Kedua, oleh kami di kalangan 02, ya Dirty Vote itu menambah dukungan ke Pak Prabowo. Oh serius? Serius. Jangan-jangan itu yang buat dari 02 lagi, jangan-jangan enggak. Ini apa namanya, angka yang ada di Sirekap adalah panduan untuk untuk mengatur perolehan suara yang manual. Ya, sehingga dipaksa untuk sama dengan pengkondisian lah ya istilahnya. Dan saya nggak yakin semua akan masuk ke pemerintahan. Nggak yakin ya? Nggak yakin. Kira-kira tebakan sebabnya bisa karena tidak diajak semua. Atau memang ada kemungkinan tidak diajak, ada ya. Katanya mau merangkul semua nih. Iya, karena begini. Merangkul belum tentu ngajak gitu maksudnya. Iya, merangkul itu kan dalam urusan kepentingan bangsa dan negara ya. Dalam konteks politik belum tentu. Iya, gitu. Dan kemungkinan ada yang juga pengen di luar juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum dimanapun Anda berada, selamat bergabung lagi bersama PHD 4K Podcast hanya di sini bersama saya Pumpida Hidayatullah. Kita tetap kreatif, kritis, konsisten dan kocak tentunya. Sekarang PHD-nya judulnya adalah pemilu hasilnya dipertanyakan, dan sudah ada narasumber yang luar biasa ini, Bang Juri Ardiantoro ya, luar biasa nih, mantan ketua KPU, terus kemudian KSP, dan kemudian masuk TKN kemarin ya, dan jadi bintang film tuh kemarin tuh dia. Tapi filmnya nggak boleh nonton katanya. Filmnya bagus. Filmnya bagus ya. Nah karena ini judulnya pemilu hasil dipertanyakan. Sebenarnya gimana pandangan Anda tentang pemilu ini? Sebelum pemilu ke ini dulu ya, Dirty Vote ya. Dirty Vote dulu, boleh. Dirty Vote itu bagi saya menurut saya ini film bagus buat saya sebetulnya. Naikin nama ya, jadi terkenal ya. Nama saya itu. Soalnya itu dalam berapa jam udah berapa juta penonton tuh ya, ngeri kali itu. Dan saya termasuk yang di-mention langsung ya. Langsung, ya. Kedua, oleh kami di kalangan 02, ya Dirty Vote itu menambah dukungan ke Pak Prabowo. Oh serius? Serius. Jangan-jangan itu yang buat dari 02 lagi, jangan-jangan enggak. Kalau lihat pembuatnya, sutradaranya enggak sih. Enggak ya. Iya. Karena ada tuduhan seperti itu juga kan. Iya, itu kan bagian dari banyak cerita di banyak gerakan di luar yang kalau kita boleh kategorikan itu pihak-pihak yang memang mengkritisi pelaksanaan pemilu dan terakhir ujungnya mengkritisi dan menolak hasil pemilu. Oke. Sama, narasinya sama. Nah, tapi kalau dalam konteks sebetulnya nih sekarang dari persepsi Anda sebagai mantan orang pemilu nih, penyelenggara pemilu bertahun-tahun ini, orang-orang bilang ini kualitas pemilu yang paling brutal, yang paling buruk begitu. Nah, ini gimana pendapat Anda? Pertama sebetulnya Pak JK sering bilang juga tuh, pemilu Indonesia Pak Yusuf Kalla. Iya. Pemilu Indonesia itu sebetulnya salah satu pemilu yang paling kompleks. Pemilu yang tidak sederhana. Terlalu banyak kompleksitas yang meliputi penyelenggaraan pemilu. Ya, mulai dari sistem pemilunya itu sangat kompleks yang menyebabkan secara administrasi pemilu kita itu rumit. Rumit secara administrasi. Nah, yang kedua, sistem pemilu itu kan membuat peserta pemilu banyak, kandidat banyak, ya kan, dilaksanakan dalam satu keserentakan. Iya, serentaknya itu yang baik nasional maupun daerah, dan itu membuat rumit. Kemudian jumlah TPS kita juga begitu banyak, secara geografis wilayah Indonesia juga begitu luas, ya, kepulauan. Jadi sebetulnya memang kompleksitasnya luar biasa dan menyebabkan pemilu tidak serta-merta kelihatan lurus-lurus saja. Jadi sebetulnya itu berawal dari kompleksitas yang kita miliki. Oleh karena itu,
pemilu kita ini kemudian melahirkan banyak sekali lembaga atau institusi yang juga kompleks. Pemilu kita juga, Misalnya apa itu ya? misalnya penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU, Bawaslu. teknis pelaksanaannya, Bawaslu yang mengawasi, ketiga DKPP, Oh, DKPP ya. di ya atas sebagai lembaga ya. peradilan Ya, etik. Gitu. Etiknya ya. Padahal mestinya cukup 1 saja penyelenggara pemilu yang di dalamnya ada bagian pengawasan, yang ketiga ada bagian peradilan etik, atau mungkin 2 saja. Tapi ini kan menjadi 3. 3 ya. Kemudian di dalam pengawasan pemilu untuk urusan pidana juga melibatkan 2 institusi lain, Oh. Polri dan Kejaksaan, Ya, Kejaksaan. untuk memproses dugaan pelanggaran pidana. Betul, ya, ya. Nah, itu menambah kompleksitas sendiri. Jadi memang besar, rumit dan kompleks. Jadi kalau misalnya Artinya ada maksudnya apa tuh? Kalau udah udah kompleks, rumit gitu, mengedukasi masyarakat untuk memilih itu sulit atau bagaimana itu? ya, artinya bahwa pemilu kita sangat berpotensi menimbulkan banyak masalah. Oh, Secara potensinya ya, risikonya tinggi ya. Risikonya tinggi. Oleh karena itu penyelenggara pemilu nggak boleh berbuat kesalahan sedikit pun, karena itu akan menyebabkan masalah yang lebih luas. Ya, ya, ya. Saya mau ambil kasus ya, contoh yang paling baru kan soal rekapitulasi, Sirekap itu ya? rekapitulasi yang menghandle lebih 820 ribuan TPS seluruh Indonesia, ya kan? Yang dioperasikan oleh KPPS tingkat bawah, paling bawah kan. Betul, betul. Dan dia harus bekerja untuk mengoperasionalkan Sirekap itu. Yang kalau dalam pemilu yang normal kita butuh waktu yang panjang untuk setiap petugas memahami teknologi ini, melakukan uji coba berkali-kali, bahkan perlu diaudit itu sistemnya. Nah, karena waktunya tidak cukup, kapasitas penyelenggara pemilu di bawah juga kurang memadai gitu kan. Kemudian terlalu banyak dokumen yang harus dia urus gitu kan. Untuk upload, untuk dibagikan kepada saksi dan lain. Kemudian teknologi yang dipakai juga mungkin belum bagus, belum 100% itu. Harusnya diuji dulu ya sebenarnya. Harus diuji coba berkali-kali. Waktu itu belum pernah ada istilahnya stress test ya kayaknya. Jadi ketika sistem itu tidak mampu membaca angka secara akurat, iya kan, antara yang di scan atau yang dibaca dengan yang tampil di layar kita berbeda, maka kemudian muncul dugaan. Ada skenario pelanggaran apa nih kira-kira gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi sistemnya agak sedikit. Pengalaman saya itu sangat teknis. Sangat teknis gitu. Iya. Karena kita semua orang tahu kok nggak mungkin. Kalau nggak salah Hashim pernah ngomong ya, ketua KPU sekarang itu minta maaf karena masalah Sirekap itu. Ya tapi kan maksudnya dalam beberapa kritik orang-orang itu, sistem itu kan harusnya memang kalau hanya beberapa testing ribuan orang mungkin bagus, lancar gitu. Tapi kan ini kan tiba-tiba jadi gede. Nah ini yang kadang-kadang suka lupa nih. Trafficnya ini sebenarnya persoalannya. Nah itu mungkin nggak dicoba kali ya? Iya gitu. Dicoba tetapi mungkin belum nggak maksimal. Jadi akhirnya kemudian timbul dugaan. Orang mengkait-kaitkan masalah yang sangat teknis itu ke dalam dunia politik, substantif. Karena ini memang dunia politik kan. Ini angka yang ada di Sirekap adalah panduan untuk untuk mengatur perolehan suara yang manual, sehingga dipaksa untuk sama dengan pengkondisian lah ya istilahnya. Padahal itu masalah itu tidak menimpa dan tidak dialami oleh salah satu partai, salah satu calon, salah satu caleg saja, semua merata kena kan. Kemarin saya lihat memang agak-agak aneh gitu, kayak di DKI tiba-tiba caleg-caleg Golkar dapat 200.000 gitu. Saya bilang lah, sejak kapan nih caleg Golkar bisa dapat 200 ribuan? Rata-rata kalau 50.000 pun udah bagus banget gitu ya. Kalau di total bisa jutaan, padahal satu TPS cuma 300. Iya, itu dia. Iya, jadi dan kemudian publik yang tidak paham dengan situasi ini, kemudian konspirasi teori langsung membenarkan bahwa terjadi kecurangan masif. Jadi konspirasi yang sebetulnya. Tapi sebetulnya dari 02 nggak ada sama sekali ini ya. Nggak ada dan nggak perlu untuk apa. Bahkan sebetulnya juga dan Gerindra juga tidak diuntungkan juga kan di dalam konteks ini ya. Tidak diuntungkan. Ya. Nah,
Saya sebagai orang yang panjang mengikuti pemilu ini, nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Mau gimana caranya? Orang semua saksi ada. Maksud tuh nggak mungkin Nggak curang. mungkin ada kecurangan Oh gitu ya? yang direct dari sistem aplikasi yang ada. Oh. Karena jelas-jelas kok undang-undang mengatur kok. Jadi relevansinya itu kan angka yang ada di C1 kan, yang basah kan, Iya. bukan yang ada di sistem sebenarnya. Iya, C1 plano ya, Ya, C hasil. ya. Sekarang udah nggak ada C hasil sekarang istilahnya, betul. C hasil betul. Ya malum, kita caleg zaman dulu gitu, caleg jadul ya begini C1 Saya istilahnya. juga belakangan baru tahu nggak ada C1. Namanya C hasil sekarang. Iya betul. Oh gitu ya. Jadi oke, kalau kemudian orang bilang ini nggak bisa curang gitu Iya, ya. iya. Nah, jadi dengan tuduhan-tuduhan bahwa hasilnya yang dipertanyakan ini, menurut Anda ini karena memang adanya ketidak-happyan di dalam tanda petik melihat hasilnya atau bagaimana? Ya, ini satu situasi yang selalu terjadi dalam pemilu, di mana orang yang kalah atau yang merasa dirugikan itu akan bersuara nyaring mengenai dugaan pelanggaran itu. Ya. Kemudian ada media, terutama media sosial yang mengamplifikasi suara-suara ini kemudian seolah menjadi masif kan di mana-mana. Makanya saya dalam beberapa kesempatan bilang, kalau ada dugaan pelanggaran, mari kita cek satu persatu. Satu persatu ya. Pelanggarannya apa, dugaannya, siapa pelakunya, kasusnya seperti apa, Diproses penanganannya, aja prosesnya secara hukum. gimana gitu loh. Nah, karena banyak sekali kasus yang di media sosial seolah-olah itu kasus besar, kasus serius, misalnya kasus coblos surat suara. Banyak kita temukan sebetulnya sudah dia coblos sendiri, dia bikin video sendiri, kemudian dia viralkan sudah tercoblos. Oh. Padahal dia udah tercoblos. Hoax lah ya, Dia hoax nyoblos. berarti ya, Hoax. maksudnya hoax. Memang sengaja dibuat kan. Ya. Kemudian misalnya kasus penggelembungan. Ya, padahal tidak menimpa salah satu saja, semua tertimpa dan sangat tidak realistis. Jadi akhirnya saya melihat ya, justru gerakan untuk menggugat hasil pemilu atau gerakan yang mengatakan pemilu curang sekarang tidak perlu repot-repot Proses pihak saja. yang menang untuk mengkanter. Karena sekarang masyarakat sendiri yang mengalami di bawah itu sudah melakukan juga reaksi. Enggak kok, di TPS saya hasilnya sekian. Oh, langsung pada bersuara ya mereka. Iya, enggak ada kok masalah. Atau misalnya ada orang cerita tentang pelanggaran di TPS tertentu, maka orang lain di TPS itu dia akan bereaksi di media sosial juga. Ya, ya. Jadi sekarang ada dialektika antara penggugat dan yang berpotensi bukan digugat tapi kena dampak gugatan gitu kira-kira yang gitu ya. kemudian responnya tidak selalu dari peserta pemilu, Iya, dari masyarakat itu sendiri. Ya, ya. Ya, jadi situasinya seperti itu. Jadi ya akhirnya kemudian oke lah. Sekarang lagi dalam proses mengumpulkan dugaan pelanggaran, silakan saja. Tapi mari kita cek satu persatu level kebenaran itu dan kita selesaikan melalui proses yang semestinya. Ya. Bung Juri, Anda kan dari KSP mengundurkan diri untuk bergabung Ya, dengan TKN ya? ya, Itu disuruh Pak Jokowi atau keinginan sendiri atau bagaimana itu? enggak sih, enggak. Nggak ada suruhan-suruhan ya? Nggak ada arahan-arahan ya? Yang terjadi adalah bahwa secara personal 2 kali pemilu saya terlibat dalam pemilu untuk membantu pasangan calon. Oh, oke. Kemudian ada komunikasi 2 kali pemilu itu dari 2019 dan sekarang. dan 2024. Ya tentu ada komunikasi alamiah saja Oke. dengan Paslon 02 dan timnya dan orang-orangnya Pak Prabowo Iya, iya. untuk bro Gabung. gabung kita bantu. Jadi bukan disuruh Pak Jokowi ya? Enggak ada. Nah, Anda kan pengalamannya panjang nih di dunia pemilu ini. Tentu kan udah paham nih cara prosedural, kemudian juga lapangannya seperti apa sih penyelenggaraan pemilu itu. Ada nggak yang dimanfaatkan di dalam konteks pemenangan di TKN? Knowledge itu gitu, bermanfaat nggak? Iya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya? Jadi dalam konteks apa dan bagaimana tuh caranya? kita ingin ya di 02 itu sebetulnya ada 2 orang yang
mantan penyelenggara pemilu. Saya sama Fritz Siregar. Oh iya, betul. Jadi konteks kita di dalam itu memang betul-betul penting untuk ada orang yang tahu tentang aturan pemilu. Jadi 02 kan juga tidak ingin setiap tindakannya baik dalam kampanye maupun kegiatan yang lainnya itu menabrak atau melanggar aturan pemilu. Betul. Jadi ada yang kita bekerja untuk memastikan seluruh proses kampanye atau aktivitas calon itu tidak melanggar. Iya kan? Iya. Yang kedua, pemilu itu tapi itu kan nggak membuat bukan strategi pemenangan, hanya untuk menjaga. Iya, ya. betul. Tapi untuk strategi pemenangannya ada nggak? Strategi pemenangan itu sebetulnya penyelenggara pemilu itu nggak punya kompetensi sebetulnya. Oh. Karena kalau itu punya, maka mantan penyelenggara pemilu nyalek itu jadi semua. Iya. Oh iya betul ya. Ternyata nggak pada jadi, itu nggak ada yang jadi. Ya Anas jadilah. Kan penyelenggara pemilu dia. Iya. Mas Anas kan sempat jadi DPR kan? Belum, nggak pernah. Pernah dong, Mas Anas Ubaning dong. Nggak pernah dia. DPR dong. Oh pernah ya? Pernah dong. Pernah 2000 ya? kan 2009 2014 Oke. benar. Habis itu jadi ketua umum ya? Ya oke. Pernah dong, makanya. Jadi statementnya tadi batal tuh ya. Kasuistik aja. Tapi Kasuistik ya. Di daerah tapi sebagian general, nggak sebagian empiris. besar nggak jadi. Yang DPR itu nggak jadi. Nggak jadi. RI itu ada Andi Nurpati nggak jadi. Siapa? Andi Nurpati. Andi Nurpati, oh iya. Tapi sempet kan ya? Nggak sempet ya? Putu Arte nggak jadi. Oh iya benar. Banyak yang nggak jadi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, pemilu itu seperti saat ini pasti akan berhadapan-hadapan nih antara yang gugat dan tidak menggugat. Ya. Ya sebetulnya yang menggugat dan KPU sebetulnya kan. Ya. Tapi kita kan pihak terkait ya. Jadi ini yang terkena dampak gugatan biasanya ya. Oke. Sebelum itu sebetulnya kita sebagai mantan penyelenggara itu kita bisa mengadvis dalam proses pelatihan para saksi. Di situ ya. Ya, situ kita jadi. Karena udah tahu kira-kira saksi ini Apa harus kerja ngapain saksi? aja, ngelihat detailnya dan lain. Jadi sekarang saksi-saksi 02 top dong. Relatively top. Dan top ya. ketika orang mengatakan ada pelanggaran di sini ada di situ, kita punya data bandingannya. Jadi udah siap lah ya siap. untuk mengcounter itu semua. Makanya kita nggak terlalu menanggapi secara serius apa yang banyak beredar di publik itu karena kita tahu datanya. Oke. Kita masih tetap menunggu hasil karena kita undang-undang kita menyatakan ya hasil hitungan realnya itu akan diumumkan di 20 Maret kalau nggak salah ya. Paling lambat 20 Maret. Ya. Paling lambat, tapi bisa lebih cepat berarti. Nah kalau misalnya udah keluar dan udah ini berarti kita mempunyai elected presiden dan wapres. Ya. Elected, belum dilantik. Belum dilantik, belum disumpah. Nah ini kan masih ada tenggang waktu nih. Ada tenggang waktu. Menurut Bung Juri ini, apakah koalisi yang akan dibangun Pak Prabowo ini nanti akan merangkul semua? Kan kalau di debat itu kan saya mau rangkul gitu. Ya, menjadi presiden untuk seluruh. Nah, pertanyaannya adalah model tatanan politik seperti apa yang kira-kira ke depan itu Pak Prabowo kira-kira akan melaksanakannya gitu ya? Kalau secara teknis tentu kami di TKN nggak bahas itu memang. Bahas, ya, tapi ini kan lebih ke arah prinsip-prinsip yang selalu menjadi guidance bagi kami di 02 itu kan itu bahwa kita akan menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia. Betul. Presiden dari seluruh kelompok. Termasuk kelompok-kelompok yang dalam pemilu itu tidak mendukung Pak Prabowo atau bahkan calon-calon yang lain gitu. Nah, makanya sangat mungkin komposisi atau model pemerintahan yang nanti akan diciptakan atau akan dibentuk oleh Pak Prabowo ya pasti pemerintahan yang mengakomodasi pihak-pihak yang saya kira sama-sama visinya untuk membangun Indonesia. Jadi ada istilah yang sering diulang-ulang Pak Prabowo kan, demi kepentingan bangsa dan negara. Atau semua yang kita lakukan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi nggak usah ngelihat warna politik apapun, sepanjang itu baik dan penting untuk kepentingan negara ya pasti akan dilakukan. Termasuk mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini berseberangan. Terus kalau misalnya katakanlah semua partai nanti diakomodasi nih, semua jadi koalisi pemerintahan, nggak ada oposisi, nggak ada yang di luar pemerintahan maksudnya. Katakanlah orang bilang
memang di negara presidensial nggak perlu ada oposisi kan. Itu sehat nggak sih sebenarnya? Dalam konteks tatanan negara ya. Prinsipnya dalam setiap negara mesti ada keseimbangan kan, ada Balance, check and balances balance, kan. Dan saya nggak yakin akan semua akan masuk ke pemerintahan. Nggak yakin ya? Nggak yakin. Nggak yakin. Kira-kira tebakan. Sebabnya bisa karena tidak diajak semua, Oh, atau ada memang yang tidak ada mau. kemungkinan tidak diajak, ada ya? Katanya mau merangkul semua nih. Iya, karena begini, Merangkul belum tentu ngajak gitu maksudnya. Iya, merangkul itu kan dalam urusan kepentingan Bangsa dan bangsa negara. dan negara ya. Dalam konteks politik belum tentu. Iya, dan kemungkinan ada yang juga pengen di luar juga ada. Oke. Jadi ada kemungkinan tidak diajak, ada kemungkinan memang memilih di luar gitu, Iya, gitu iya, nanti ya. Ya mudah-mudahan itu kejadian ya. Iya. Soalnya kalau ngelihat negara tanpa ada istilah check and balance yang real gitu, ya agak aneh juga gitu ya. Dan kemudian nanti kita bisa ya berpotensi ya kur semuanya. Iya, Apa aja kur. keputusan, Iya, iya. tok. Jadi Kan pemerintah ya, kan bahaya juga itu sebetulnya. Pemerintah kan juga perlu diawasi kan, Ya, dikritisi juga, dikritisi. Itu juga obat dan kepentingan pemerintah kan. Nah, ini yang terakhir nih kayaknya nih. Anda ketua KPU udah, deputi KSP, ketua KSP belum lah ya. Belum. Nah, tapi kan itu nggak menarik kali. Apa harapannya di kabinet Prabowo Gibran? Sama sebetulnya di tempat lain selama ini yang saya jalani ya, nggak pernah saya itu sehara politik itu meminta atau ingin ini atau ingin itu enggak ya. Karena sejak awal kami membantu dan bergabung di 02 juga sebetulnya urusannya urusan yang lebih besar dari sekedar jabatan, ya kan. Pasti di Pak Prabowo dan timnya pasti juga nggak mungkin akan menerima orang yang sejak awal sudah minta ini minta itu. Oh ya. Jadi Tunjukkan kinerja dulu, tunjukkan hasil, dan kemudian nanti biar nanti hak prerogatif presiden yang menentukan gitu kira-kira. ya udah pasti kalau hak prerogatif udah pasti kan. Iya. Pokoknya kita ingin presidennya Pak Prabowo dan kita yakin Pak Prabowo akan menjadi presiden yang pas untuk periode sekarang. Kita berandai-andai aja. Kalau dalam kabinet gitu, bidang apa yang Anda kira-kira senang lah untuk kemudian menjalankannya? Kira-kira aja ini. Enggak lah, belum mikir lah. Belum mikir. Jadi belum ada harapan ya. Bukan. Harapan ada tapi maksudnya tuh istilah belum kelihatan Itu lah. biarlah proses itu dikendalikan oleh presiden terpilih. Oke. Tapi Jangan yang lain ikut mengendalikan. background Anda tuh apa ininya? Apa namanya nih? Akademiknya backgroundnya apa? Akademik saya pendidikan. Pendidikan ya, ya di UNJ kan? Aktivitasnya lebih banyak ke kepemiluan. Oke. Jadi Mendikbud cocok juga ya. Ini saya ngomong tenang Iya, aja. iya. Ya kan mudah-mudahan aja kan apapun juga di dalam konteksnya kan seorang presiden perlu Saya apa orang yang namanya begini ya. mendapatkan dukungan dari orang yang memang kompeten Saya di sih bidangnya. punya Gitu. pandangan, jangan terlalu banyak orang membuat skenario, apalagi secara publik merecoki proses yang sebetulnya full dikendalikan oleh presiden terpilih. Biarkan presiden terpilih itu berpikir, melihat, dan merancang siapa yang akan membantu beliau. Ya. Malah kadang-kadang yang diojok-ojok sama masukan-masukan di sosmed, masukan-masukan di publik malah pada nggak jadi gitu ya sebenarnya karena orang udah pada jengah gitu Dia bikin kadang-kadang. sendiri, nyebar sendiri kan. Iya, dia berharap-harap cemas gitu. Mending tunggu aja. Yang paling penting tadi kan udah ada hasil dan kemudian juga kinerja udah terbukti Kita gitu kan. sih, Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa nih Bung Siap. Juri nih. Alhamdulillah saya apresiasi sekali bisa Makasih. gabung di PHD 4K. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat yang ingin disampaikan, silakan ya langsung ngomong. Iya, teman-teman masyarakat Indonesia, kita baru saja melalui proses yang cukup melelahkan, pemilihan umum, baik presiden, pileg, DPD, dan semua sudah memberikan hak suaranya, kecuali beberapa daerah yang karena banjir dilanjutkan ya. Di Demak itu ada 8 Oh, ada kelurahan. itu diulang nanti ya? Ditunda pemilu kemudian tunda ya. Tunda. Dan beberapa TPS yang karena ada masalah kemudian diulang juga ada. Ya. Ya.
Tapi secara umum kita sudah melalui proses itu, masyarakat sudah memberikan hak suaranya, maka mari kita lebih kepada bagaimana ke depan itu pemilu kita perbaiki kalau masih ada masalah di sana sini. Kemudian mari kita saling menjaga suaranya kita, titipkan kepada calon terpilih, presiden terpilih. Ada masalah kita kritisi, ada yang baik kita dukung, dan sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana semua bekerja untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang pertama saya ucapkan selamat kepada 02 dan juga tentunya sama Bung Juri juga sebagai bagian dari 02. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik lah. Semuanya terbaik untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Amin. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan sudah bisa gabung di sini. Untuk PHD. Terima kasih. Baiklah, Sobat Forum dimanapun Anda berada, tadi itu adalah Bung Juri Ardiantoro yang tadi sudah menjabarkan bagaimana perannya di dalam konteks pemilu di tahun 2024 ini. Nah, dan juga menjadi bintang film terkenal mendadak. Ya, bersama saya Pumbida Hidayatullah di PHD Podcast hanya di sini. Sampai kepada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.